Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan sikat habis soal minyak bumi. Soal nomor 31. Bahaya gas karbon monoksida bagi manusia adalah yang A. Mempercepat perkaratan logam, B. Mengurangi kadar CO2 di udara, C. Merusak lapisan ozon, D. Menyebabkan penyakit paru-paru, dan E. Mudah bereaksi dengan hemoglobin. Ya, jawaban yang pas adalah option yang E. Jadi karbon monoksida itu 200 kali lebih lebih mudah diikat oleh hemoglobin, ya. Karbon monoksida atau CO, ya, itu 200 kali lebih mudah diikat hemoglobin daripada oksigen. Oleh sebab itu, ya, akan menyebabkan apa? Menyebabkan tubuh bisa kekurangan oksigen, ya. Jadi tubuh kekurangan oksigen bisa menyebabkan mungkin pusing, ya, atau lemas, ya. Bahkan kalau kadarnya terlalu banyak, ya, kadar CO-nya bisa juga menyebabkan kematian. Ya, jadi yang pas untuk soal nomor 31, bahaya gas karbon monoksida bagi manusia adalah gas karbon monoksida mudah bereaksi atau mudah diikat hemoglobin yang bisa menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Soal nomor 32, gas-gas rumah kaca dapat menimbulkan pemanasan global karena A. Menahan sinar tampak yang berasal dari matahari, B. Berinteraksi dengan kaca dan menghasilkan panas, C. Mengubah sinar ultraviolet menjadi gelombang panas, D. Menahan radiasi panas yang dipancarkan ke permukaan bumi, dan E. Dapat terbakar oleh oksigen di udara sehingga membebaskan banyak panas. Jawaban yang pas adalah option D, ya. Adanya gas rumah kaca, ya, misalkan CO2, ya, itu akan menahan radiasi panas yang dipancarkan ke permukaan bumi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ada sinar matahari yang menembus ke bumi, ya, diserap oleh tanah, dan juga ada yang dipantulkan, ya, dipantulkan dari bumi, ada yang dipantulkan. Karena adanya gas rumah kaca ini, ya, sinar pantulan tadi akan tertahan, ya, akan tertahan oleh gas tersebut, sehingga akan kembali lagi ke dalam bumi, ya, atau ke bumi. Akhirnya apa? Suhu di bumi itu meningkat, ya. Jadi untuk soal nomor 32, jawaban yang pas adalah apa? Menahan radiasi panas yang dipancarkan ke permukaan bumi. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 33. Gas adalah salah satu fraksi minyak bumi. Cara efektif membawa gas ke tempat yang jauh, bahkan diekspor ke mancanegara adalah dengan bentuk yang A. Polietilena, B. Polietena, C. Liquefied natural gas, D. Liquefied petroleum gas, dan E. Liquefied propyl gas, ya. Cara yang pas, ya, untuk dibawa ke mancanegara adalah dengan cara dicairkan, ya. Namanya dengan istilah LNG, ya, dengan istilah LNG. Nah, ini kepanjangannya ini, ya. Kemudian soal 34, bahan buangan plastik dapat menyebabkan pencemaran tanah karena yang A. Dapat meracuni habitat tanah, B. Dapat bereaksi larut dalam air tanah, C. Mudah larut dalam tanah, D. Tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme, dan yang E. Tidak dapat dibakar. Jawaban yang pas adalah option D, ya. Jadi plastik itu butuh waktu yang sangat lama untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 35. Gas CO2, ya, karbon dioksida, berguna untuk memadamkan kebakaran, ya. Sebab gas itu yang A. Lebih ringan daripada udara, B. Menurunkan suhu udara, C. Mengurangi kadar oksigen, D. Mengikat oksigen di sekitar api, dan E. Tidak dapat terbakar, ya. Jadi oksigen, ya, itu rumusnya O2 dan karbon dioksida CO2. Oksigen ini memiliki AR, ya. Kalau AR dari O itu 16, ya. Jadi kalau O2 ini MR-nya, ya, MR-nya 32. C itu 12, ya. Jadi ini 12 kali 1 12, O-nya 2 dikali 16 32,
Nah, jadi ini MR-nya 44 ya. Adanya kebakaran ya, salah satunya dapat dicegah ya dengan menggunakan apa ya, alat pemadam api ringan ya. Jadi yang disemprotkan itu ya, yang berupa tabung merah itu semprotkan, nanti keluar gas putih, itu sebenarnya gasnya adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini ya, MR-nya 44, berarti apa? Dia memiliki massa lebih berat daripada O2. Jadi api itu terbakar karena adanya oksigen. Nah, dengan adanya CO2 ini akan menghalangi oksigen ke dalam api tersebut ya. Jadi adanya CO2 ini dapat mengurangi kebakaran atau mencegah kebakaran ya. Jadi di sini yang pas apa? Jawabannya adalah akan mengurangi kadar oksigen ya. Jadi adanya gas CO2 dalam apa ya, alat pemadam api ringan ini dapat mengurangi kadar oksigen karena apa? MR-nya lebih besar atau massanya lebih besar sehingga lebih dibawa dibanding dengan oksigen ya. Kemudian yang nomor 36, masalah yang ditimbulkan oleh hujan asam kecuali A. kerusakan hutan, B. kematian biota air, C. kerusakan bangunan, D. korosi pada besi, E. tumbuhan semakin subur ya. Adanya hujan asam ya, itu dapat menyebabkan yang option A, B, C, D ya. Jadi jawaban yang kurang pas atau yang salah adalah option yang E ya. Jadi hujan asam itu tidak menyebabkan tumbuhan menjadi subur. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 37. Gas penyebab pelubangan lapisan ozon adalah yang A. CO2 ya, karbon dioksida, B. SO2, belerang dioksida, C. NO, nitrogen monoksida, D. CFC ya, klorofluorokarbon, dan E. CO, karbon monoksida. Jadi pelubangan lapisan ozon disebabkan oleh gas yang namanya gas CFC ya, klorofluorokarbon. Kemudian soal nomor 38, pasangan gas yang menyebabkan korosi adalah A. O2, oksigen, dan NO2 ya, nitrogen dioksida, B. CO ya, karbon monoksida, dan NO2, nitrogen dioksida, C. CO, karbon dioksida, dan H2O ya, air, D. SO2, belerang dioksida, dan NO2, nitrogen dioksida, E. CO2 ya, karbon dioksida, dan CO, karbon monoksida. Jadi korosi itu sebenarnya disebabkan oleh adanya gas O2 ya, dan juga H2O, air ya. Jadi ini penyebab utama. Ada gas yang lain yang menyebabkan korosi adalah gas oksida belerang ya, oksida belerang ya. Seperti apa? SO2, SO3 ya, belerang dioksida dan belerang trioksida. Nah, ini dua ya, belerang dioksida. Ini belerang trioksida. Kemudian selain oksida belerang ada juga oksida nitrogen ya, oksida nitrogen. Nah, ini juga penyebab dari hujan asam ya. Contohnya apa? NO2 ya, nitrogen dioksida. Jadi di antara jawaban atau option A, B, C, D, E yang pas adalah option D ya. Nah, oksida ini penyebab dari hujan asam ya, hujan asam. Nah, hujan asam ini dapat menyebabkan korosi pada logam. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 39. Zat berbahaya bagi kesehatan yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor adalah yang A. CO2, karbon dioksida dan jelaga, B. CO2 ya, karbon dioksida dan uap air, C. CO, karbon monoksida dan timbal, D. CO, karbon monoksida dan O2 oksigen ya, gas oksigen, E. CO, karbon monoksida, dan ini maksudnya CO2 ya. Nah, ini CO2, karbon dioksida. Oke, gas yang berbahaya ya dari hasil pembakaran asap kendaraan bermotor adalah salah satunya adalah gas CO, karbon monoksida, di mana gas CO ini 200 kali lebih mudah diikat oleh hemoglobin dibanding oksigen, sehingga tubuh bisa kekurangan oksigen. Selain gas CO ya, kalau
kendaraan tersebut menggunakan tel ya, tetraetilit ya, tetraetilit ya, itu bisa menghasilkan timbal ya atau PP ya. Jadi timbal ini nanti apa namanya gabung ya atau telah mati bercampur dengan gas, dan itu bisa berbahaya ya. Karena apa? Karena bisa merusak otak manusia. Jadi di sini zat berbahaya bagi kesehatan yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor adalah CO, karbon monoksida, ya, dan timbal. Jawabannya adalah option yang C. Kemudian soal nomor 40, tabel data hasil pembakaran beberapa jenis bensin dengan jumlah jelaga yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Di sini ada jenis bahan bakar 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini massa jelaga yang dihasilkan ya. Yang 1 50 sampai 60 gram, ya. Nomor 2 0 sampai 25 gram, nomor 3 75 sampai 100 gram, nomor 4 25 sampai 50 gram, dan nomor 5 60 sampai 75 gram. Bahan bakar ya yang mengandung bilangan oktan tertinggi adalah A1, B2, C3, D4, E5. Jadi kalau bilangan oktannya tertinggi ya, berarti mutu bensinnya itu bagus ya, mutu bensinnya baik atau bagus ya. Jadi apa? Makin tinggi bilangan oktan ya, makin tinggi berarti apa? Pembakarannya makin sempurna ya, makin tinggi pembakarannya makin sempurna. Karena makin sempurna, maka gas seperti CO ya atau jelaga ya, ini yang dihasilkan makin sedikit ya. Jadi kalau bilangan oktannya tinggi ya, bilangan oktannya tinggi, gas CO ya pembakaran sempurnanya makin berkurang, sehingga CO yang dihasilkan akan semakin sedikit. Kemudian jelaga ya atau karbon ya yang berwarna hitam-hitam itu juga makin sedikit. Jadi untuk soal nomor 40 ya, bahan bakar yang mengandung bilangan oktan tertinggi apa? Kita cari massa jelaga yang paling kecil ya. Jadi jawabannya apa? Nomor 2. Atau di sini adalah option B ya. Jadi cari jelaga dengan jumlah yang sedikit.